Empat mata ya. Anda tuh anak yang sangat cerdas. Dan ceritain deh, waktu Anda lahir di Solo, upbringing Anda tuh gimana sih? Supaya teman-teman di luar tuh bisa ngerti gitu kok. Anda tuh suka baca buku, terus bisa melakukan intelektualisasi yang luar biasa. Gimana tuh background-nya? Salah satu hal privilege yang dulu sempat saya denial. Saya itu sempat denial, jadi saya selalu sharing-sharing dulu pas 2014. Saya selalu mengatakan diri saya itu from zero. Saya baru acceptance tuh di fase 2021 ke atas, 2022 tepatnya. Dan saya privilege terbesar saya itu adalah pendidikan. Yap. Jadi papa mama saya itu pengajar. Papa saya itu dosen ekonomi, Pak, Oke, di salah satu universitas di Indonesia. siap. Tapi karena pivot ke income, ini beneran pivot ke income, dan saya bisa ngomong itu karena papa saya dosen. Pivot ke income, papa saya itu setelah 9 tahun berkarir dosen, beliau menjadi banker di sebuah BPR di Jawa Tengah. Bapak saya Jawa asli, keturunan Boyolali Sambi. Marga saya itu Wongso di Mejo. Kalau Jawa, bapak saya namanya Sutarjo, bisa dicek beneran. Dan bapak saya itu sempat, privilege saya kedua, bapak saya itu sempat diundang oleh almarhum Presiden Habibie Yap. tahun 98 sebagai ahli ekonomi yang memang diajak diskus untuk kondisi ekonomi. Jadi memang beliau sesaklek itu soal matematika dan keuangan. Itu privilege saya pertama yang nggak pernah saya ceritain. Ada fotonya. Yap. Nah, ibu saya adalah seorang sarjana pertanian, keturunan Chinese asli dari Semarang, Wat Gandul, yang dia itu di pertanian cum laude di UNS. Wow. Sempat jadi asdos. Dan karena adik-adiknya itu butuh uang, dia pivot menjadi banker. Anda bayangkan ya? Dari sains ke pertanian, itu saya dulu nganggapnya biasa aja pas SD SMP. Ya. Baru sadar di SMA, jurusan IPA dan sosial kan dipisah. Jadi bayangkan ibu saya itu dari pertanian berarti fakultas pertanian bukan TP di UNS, convert menjadi banker. Dan ibu bapak saya itu seangkatan, di tahun 58 kelahirannya beliau, dan ketemunya itu di Perpus. Jadi memang Wow. mereka berdua hobi Di baca. kota Surakarta. Ketemunya pas kuliah mereka berdua sampai akhirnya jadi saya. Dan mereka berdua itu tidak mau membuat anak dua, anaknya cuma satu. Karena secara hitung-hitungan papa saya, pas-pasan. ya, Masya Allah. jadi menengah. Memang menengah tapi nggak bawah, tapi nggak atas. Pure menengah. Wow. Dan bapak saya itu anak kedua, ibu saya itu, mama saya anak pertama. Dan bapak saya itu Muslim. Ibu saya Katolik. Saya nggak tahu, saya nggak mau tahu. Jadi ini disclaimer dulu buat netizen pasti marah. Saya nggak tahu metode nikahnya gimana, itu urusan bapak saya, dan saya nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu. Dan singkat cerita, itu privilege. Bapak saya itu punya perpustakaan segede ini, itu satu kamar buat buku doang. Jadi saya dulu pas SD itu sempat dikasih skripsinya mahasiswanya. Kan ada salinannya, baca. Dari situ saya ada kebiasaan baca. Dan bapak saya itu sudah ngajak ngobrol saya dari kelas SD, kelas 1. Saya ingat selalu obrolan papa saya itu seperti ini. Papamu tuh orang menengah, kamu saya sekolahin di SD Katolik, Kanisius Keprabon 2. Teman-temanmu tuh kaya raya, anak pengusaha semua. Papa nggak bisa bayar guru les sampai kelas 3. Yang bisa kamu lakuin, kamu harus belajar keras. Karena yang membawa nama baik keluargamu adalah prestasimu. Itu omongan papa saya. Dan bisa ditanyain langsung ke papa saya karena beliau masih aktif jadi banker, jadi nggak mau pensiun. Masih aktif katanya, kalau pensiun jadi pikun. Beliau ngomong itu, dan itu ke brainwash ke saya. Bahwa akademik itu akan membawa, ini point of view papa saya saat itu. Akademik itu akan membawa nama baik keluarga. Dan itu saya dari kelas 1 di brainwash seperti itu. Kelas 1 saya ranking masih 9. 9, 7, dan 6. Kelas 2 saya mulai ngerti, saya di brainwash lagi sama mama saya. Saya bilang bahwa saya kalah, saya minta guru les. Akhirnya dikasih guru les yang cuma 1 di bidang matematika. Kelas 2 itu saya ranking 2. Kelas 3 sampai seterusnya 3 SMA, saya ranking 1. Amin. Dan yang mengubah saya bisa ranking 1 itu adalah karena saya diajak papa saya itu ke kantor. Okay. Jadi papa mama saya itu karena memang menengah tidak bisa meng-hire ART. Jadi setelah saya pulang, saya diantar sama tukang becak namanya Pak Nuri. Saya masih ingat setiap orang yang membantu saya, namanya Pak Nuri. Shout out to beliau. Antar jemput saya untuk ke kantor mama saya di Pasar Legi. Karena mama saya itu banker di sebuah kantor bank swasta, di kantor kas. Kan kas di pasar gede. Di situ saya tuh belajar
belajar matematika, belajar PR, akrab sama teman-teman kerjanya mama, dan melihat mama saya itu kerja ngapain. Jadi betul, teman-teman sekalian, perusahaan yang boleh mengizinkan anaknya dibawa ke kantor, itu menghasilkan anak kayak saya. Saya shout out buat direktur-direktur seperti itu. Karena direkturnya bank mama saya itu mengizinkan, ya udah nggak apa-apa anakmu dibawa. Jadi saya tuh 3 jam di kantor, dari jam 1 siang sampai jam 4. Jam 4 baru les, baru saya pulang. Dan saya pulang tuh bawa kunci rumah. Jadi saya terbiasa sendiri tuh dari kelas 2, 3, 4, 5. Dan pure sendiri. Saya dibebani sama target. Saya nggak punya Tamagotchi. Jadi saya ditarget, kalau mau PS1 kamu harus ranking segini. Dan saya menjelaskan bahwa papa saya itu tidak pernah bohong di target. Dan saya sudah jelaskan target ini bukan buat saya, ini buat kamu. Kamu tahu kalau kamu nggak pinter, kamu nggak akan bisa ke kampus, dan satu-satunya untuk meningkatkan harkat martabat keluarga adalah lewat akademis. Dan itu saya pegang. Jadi ya kelas 5 saya mewakili SD di siswa teladan. Jadi ada lomba, kalau di SD dulu itu ada lomba olimpiade sama siswa teladan. Karena saya ranking 1 terus sampai kelas 4, kelas 5. Kelas 5 sistem semester kan baru kelas 5. Saya kelahiran 91, dulu catur bulan. Saya diwakilkan di perlombaan siswa teladan. Guru saya cuma 2 itu, namanya Bu Ati sama Pak Suryo. Pak Suryo itu guru SD saya ngajari matematika. Saya kembali lagi, saya selalu ingat guru saya. Situ saya 3 besar sih Kota Madya. Juara 1-nya SD 15, juara 2-nya SD 16. Itu memang terkenal di Surakarta. Juara 3-nya saya, SD Kanisius. Dan saat itu saya masih memegang teguh, kalau saya pinter saya akan dapat beasiswa. Dan saat itu Dunkin Donat Pak Gita. Kalau saya 3 besar itu dikasih donat Pak gratis. Beneran, saya suka buat program itu. Gulanya naik. Ya, saya nggak tahu saat itu kan namanya bocah SD kan. Nah, gara-gara saya rank kelas 1 sampai kelas 6 itu 3 besar terus, saya dapat beasiswa 1 tahun di SMP Pangudilur Bintang Laut. Wow. Di Pangudilur Bintang Laut itu memang di Slamet Riyadi. Kembali lagi, seisi itu kelas 10, kelas 9 itu kelas 7 ya, kelas 7 saya ranking 1 lagi di PL. Saya juga dulu di PL. Oh ya? SMP di Jakarta, di Haji Nawi ya. Wah iya, nggak asik berarti ya. SMP kelas 2 saya ranking 1 lagi. Jadi betul dari fase pertama, saya agak panjang nggak apa-apa ya. Siap. Takutnya netizen salah paham. Siap. Jadi fase pertama saya, papa mama saya tuh membebani saya dengan target dari saya usia 7 tahun. Wow. Dan itu ngebuat ada efek negatif ya, saya cerita nanti. Di SMP saya masih biasa dengan target tersebut. Seperti biasa di kelas 2, kelas 8 saya mewakili olimpiade 3 sekaligus. Olimpiade matematika, dan sains, IPA, sama Inggris. Gara-gara ikut olimpiade ini saya dapat seleksi beasiswa ke Saint Joseph College. Lolos tapi saya nggak ambil karena nggak sama biaya hidupnya. Saya dapat beasiswanya di Regina Pacis. 1 tahun lagi di Ursulin Solo. Nah di Ursulin, disitulah saya ranking 1 terus. Dan akhirnya saya masuk kelas unggulan IPA 1. Saya nggak masuk RSBI karena saat itu belum ada. RSBI itu generasi bawah saya, sekolah berbasis internasional. Nah disitulah saya mulai konflik sama orang tua. Efek negatif dari target itu dirasakan di SMA. Karena muak di situ saya protes sama orang tua. Saya mulai denial, membenci. Jatuhnya membenci karena saya kesel, saya tuh sekolah buat mereka. Jadi berontak lah. Chaos. Buat kasus, saya masih ingat kepala sekolahnya Suster Floren, itu memanggil orang tua saya berkali-kali. Jadi saya kelas unggulan, pinter, tapi attitude-nya 0. Sering berkasus, berantem sama guru, berantem sama temen, dipanggil berkali-kali, dan itu akhirnya membuat saya attitude-nya 0. Jadi dipanggil. Sampai akhirnya bapak saya tuh ngajak ngomong 4 mata. Disitulah bapak saya bilang, ya udah terserah kamu mau jadi apa, itu urusanmu. Di situ saya kabur malah ke rumah temen, dan endingnya teman saya itu malah ngajak ke Gramedia. Itu ngeselin, maaf ya Pak Gita ya. Teman saya itu ngajak ke Gramedia, dan di situ saya membaca sebuah buku namanya A Child Called It. Karangannya namanya Dave Pelzer. Saya masih ingat yang ngarang. Itu 3 edisi. Di edisi ketiga saya tuh baca ini anak yang disiksa sama ibunya. Kedua dia selamat, ketiga dia memaafkan. Ini gila ini. Dave Pelzer, Anda bisa baca bukunya Dave Pelzer, A Child Called It, itu 3 edisi. Yang ketiga dia jadi pilot dan memaafkan ibunya. Karena di situ memang itu orang tuanya. Dari situ saya mulai tahu bahwa tujuan orang tua saya memasang target itu buat diri saya, bukan buat mereka. Di kelas 3 saya masuk Ganesha Operation.
Di situ saya pertama kali ikut bimbel ketemu siswa negeri. Di situ POV saya berubah. Ternyata mereka memang sangat terbuka. Dan kaget, kok kamu ikut bimbel? Bukannya rata-rata orang Chinese di Solo nggak mau bimbel ya? Itu serius tuh tanggapan mereka pertama, itu lucu banget lagi. GO-nya itu di kota barat. Dan di